Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita di sini sedang melakukan ngobrol-ngobrol santai yang tujuannya untuk lebih ingin tahu, tentunya ingin tahu dari apa yang ingin kita tahu gitu. Kebetulan saya sedang bersama dengan adik saya, Mbak Dialiatul Himmah, dan saat ini beliaunya itu sebagai Ketua Umum Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Bawean. Dan ini channel saya, channel Hesam Mandi Careta, dan tujuan kedepannya channel ini bisa menampung baik dari itu kader ataupun alumni-alumni yang ada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Islam. Namun tidak hanya terfokus kepada organisasi HMI saja, tapi bagaimana kedepannya channel ini kalau memang nanti berjalan itu bisa menampung banyak aspirasi, tentunya dari kalangan-kalangan muda. Untuk lebih memperhemat waktu, kebetulan kan kita sedang ngobrol dengan ketua nih ya. Bagaimana Mbak Ketua? Sehat selalu, kabarnya? Alhamdulillah, untuk masalah sehat, saya sehat. Seperti kesempatan kali ini saya alhamdulillah bisa hadir di kesempatan dan juga memenuhi berdialog santai lah dalam beberapa, mungkin nanti ada beberapa informasi-informasi yang akan kita bahas bersama. Baik, terima kasih. Mungkin yang butuh kita obrol ringan ini, Mbak Himmah selaku Ketua Umum mungkin bisa diceritakan ke kita ataupun nanti yang melihat ini adalah ada kader HMI ataupun yang di lainnya perjalanan awal bagaimana proses menjadi anggota HMI gitu, dan pengalamannya gitu lah. Baik, makasih. Ini ya, kalau berbicara terkait keterlibatan lah, bahasanya itu keterlibatan saya di Himpunan Mahasiswa Islam. Pertama kali di awal lulus pondok pesantren itu dulu ada 5 serangkai lah bahasanya ya Bang ya. Nah itu saya sebagai yang jarang keluar, jarang kemana-mana, ini nggak tahu apa-apa nih, nggak bisa motor, ya udah sama teman saya itu namanya Siti Aminah. Alhamdulillah sekarang beliau sudah berkeluarga. Nah itu kalau ada apa-apa di kegiatan HMI itu sudah ditelepon dulu. Dek, ini ada kegiatan kemana. Nah itu sebenarnya terbelakangnya HMI. Nah saya dulu itu belum kenal nih. Oke, beberapa kali ikut kegiatan, kok kegiatannya bagus, ini sangat berkontribusi dalam membantu saya, apalagi sebagai mahasiswa baru nih dulu. Nah seperti itu. Selang beberapa minggu ketika ada perekrutan di LK1, oke, memantapkan diri untuk ikut di dalamnya. Saya belum kenal nih, padahal sama beliau ini saya udah kenal dari MTS, MA. Terus. Nah di HMI ini saya belum kenal bahwa beliau ini, Masya Allah, sebagai pelopor lah berdirinya HMI di Pulau Bawean ini. Setelah itu mungkin profesi perkaderan saya ikuti, karena memang HMI sangat membantu dalam proses pembelajaran saya di dunia perguruan tinggi, baik itu secara pemenuhan di tugas-tugas, masalah di informasi-informasi, juga pengurus-pengurus di HMI itu sangat berkontribusi dalam membantu kami gitu sebagai mahasiswa baru. Proses pekerjaan berjalan 1 tahun di HMI, alhamdulillah dipercaya menjadi bendahara umum di Kohati pertama ya. Jadi kalau di HMI sendiri posisinya sebagai Departemen PP, Pemberdayaan Keperempuanan, seperti itu. Ya, berjalan dari situ alhamdulillah menjadi bendahara umum, dan sekarang dipercaya dapat amanah dan juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum di HMI Bawean. Dan tidak lupa ya, ini selalu atas beliau ini yang selalu kayak mengarahkan, selalu misalnya saya juga sebagai manusia nih tidak luput dari salah, juga kehilapan. Dia itu nggak segan-segan nih, tetap menganggap saya, tetap merangkul bagaimana bisa berjalan dengan lurus,
sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Terima kasih Bang, ini Ya. kesempatan besar ini. Ini juga mohon pertama ya, podcast saya pertama, gitu kan. Nah, kalau tadi sekilas tentang perjalanannya Ketua Umum HMI, Ketum, dari awal, dari mulai diajak temennya, sekarang sudah menikah katanya kan, dan juga dan nanti juga kita ingin lebih jauh mengenal ataupun selama jadi pengurus kita bincang dengan kepengurusnya dia dulu loh. Dari mulai jadi departemen ya, departemen kisahnya seperti apa gitu, susahnya mungkin senangnya seperti apa, dan mungkin nanti Mbak Hilma ini juga akan menceritakan saat dia di bendara umum. Bendara kan lebih ke pengaturan ataupun yang mengatur berjalannya organisasi. Kalau organisasi tidak hidup secara keuangannya kan nggak mungkin jalan, karena apapun itu tergantung sekeras apapun anggotanya, kalau misal tidak ada amunisinya nggak jalan itu. Sampai nanti juga kita bahas keluh kesahnya selaku ketua umum selama pemimpin sudah hampir purna, dan juga kita tanya nanti bagaimana setelah purna mau kemana, ataupun dari sekarang ke pemilihan baru ataupun apa istilahnya itu, RAK, dapat anggota komisariat, begitu mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Mbak Dari gitu ya, departemen, dari departemen dulu ya awalnya. Dari departemen itu dulu paling kerasa itu suka dukanya itu jadi departemen beneran. Gimana itu ceritanya itu ya? Awal kan maksudnya baru 1 tahun masa pekaderan sebagai kader, sudah dikasih amanah untuk mengkader. Nah, tentunya kan ada beberapa problematika, tantangan-tantangan yang akan terjadi di dalamnya nih. Nah, ini dulu permasalahan yang sangat apik itu Ibu Kabit saya dulu itu posisinya kan sudah bertunangan nih. Oh iya, punya tunangan teman-teman ini katanya ketua bidangnya. Terus? Jadi ada beberapa batasan-batasan yang mungkin tidak membebaskan beliau untuk kemana-mana lagi nih. Iya. Nah, saya dulu itu kaitannya itu dengan Wasbit saya, Wasbit. Ya. Ada yang satu kegiatan yang sangat berkesan itu di kegiatan pernah dulu itu teman-teman HMI mengadakan lomba puisi, mungkin untuk teman-teman yang nanti menonton pernah ikut kegiatan itu. Nah itu nggak apa-apa ini Bang, masalah itu kerjasamanya dengan dinas pendidikan itu dulu. Dari pihak sana, mohon maaf nanti ini disensor ya, terkait penyebutan merek. Nah dari pihak sana itu dulu itu menanggung terkait penghadiaan ini, baik itu secara materi, baik secara akomodasi. Sampai berarti kita kan udah tenang, tinggal menyediakan peserta, menyediakan tema, menyediakan konsep dan sebagainya. Kita udah nggak fokus lagi ke situ. Pas fokus ke acaranya ya. Iya. Fokus acaranya. Pas acara ternyata dari beliau itu cuma menyediakan 3 piala. Nah, sedangkan brosur yang keluar itu udah maksudnya macam-macam, udah spektakuler nih. Nah, jadi di situ itu kayak gregetannya Bu Kabit kita nggak ada, terus posisi teman-teman itu juga itu ada kegiatan di Gresik kalau nggak salah. Jadi memang bener-bener bingung ini mau kemana. Untung itu dulu ketum kita adalah beberapa maksudnya strategi untuk mencari jalan keluarnya, solusinya gitu. Seperti itu. Gitu teman-teman. Ya intinya kalau berorganisasi kita kan mendedikasikan diri ya, ke apalagi sebagai organisasi kemahasiswaan ya Bang ya. Jadi kita udahlah lillahi ta'ala aja gimana nanti ke depannya. Ya semoga lah jadi catatan amal baik. Amin. Ini pesan ini ya. Padahal teman-teman ini masih belum masuk ke akhir ini ya. Nah terus mungkin di masa jabatan pemangku bendara umum, bagaimana pengalamannya ya? Saya nggak pernah tahu dan tidak pernah pegang yang namanya uang komisaris itu. Ini perjalanan jadi bendara umum ya. Sebenarnya agak kaget juga ya langsung diangkat jadi bendahara umum ini Bang dulu. Prosesnya ya mungkin karena sebagai organisasi nirlaba ya Bang ya, juga
pendanaan kita kan cuma dari iuran ke teman-teman kader juga ya, mungkin dari beberapa sumbangsi Alumni ya. Alumni Alumni gitu, juga, seperti gitu ya. itu. Nah jadi ya mengingat kita nih sebagai teman-teman organisasi, kebutuhan dapur kita nggak bisa memungkiri juga nih Bang, Iya, kondisi dapur ya, baik itu secara apa ya. Betul. Jadi benar-benar bagaimana caranya kita bisa memutar apa yang ada di, maksudnya kita uang yang ada ataupun dana awal yang ada itu bisa bagaimana bisa diputar walaupun nggak banyak tapi masih bisa menghasilkan. Iya. Nah itu salah satunya di bidang kami itu ada PTKP, ada KPP. Nah jadi kerjasama kayak buka bazar, terus di bulan Ramadan juga mengadakan bazar kecil juga seperti itu. Itu ya, salah satu cara untuk bagaimana komisariat ataupun bahasa dapur tadi ini tetap hidup, Berasap, ya. tetap berasap. Tetap berasap, dan teman-teman juga tidak hanya ngobrol pintar, kira-kira begitu dulu bahasanya. Nah mungkin itu sekilas mengenai sekarang jabatan ketua umum. Dukanya dulu nih, dukanya gimana sih jadi ketua umum itu, Dukanya ketika kita sudah apa ya namanya jadi pemimpin, tentunya kita harus mengesampingkan segala hal yang namanya pribadi ya Bang. Iya, karena yang jadi tanggung jawab kita itu bukan terkait diri kita lagi atas nama himpunan mahasiswa Islam. Tentunya di lensa-lensa masyarakat kan yang dilihat himpunan mahasiswa berarti saya sebagai sebagai posisi kepala di dalamnya, tentunya kan yang dilihat gitu Bang, yang paling jelas terlihatnya gitu. Ya seperti itu. Bagaimana mengkader teman-teman bisa hadir di komisariat ketika ada kegiatan itu tetap jadi penghidupan kita, walaupun ya itu sudah ada di bidang PA sebenarnya, tapi tetap untuk lebih terjalinnya chemistry kita tetap menjalannya gitu. Ya kalau masalah duka ya teman-teman ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan sebagai ketua umum di himpunan mahasiswa Islam. Ingat mungkin ini kan Kak Hima kan jauh rumahnya ya. Iya. Jauh rumahnya mungkin, ataupun tadi di awal itu bilang bahwa Kak Hima itu belum pada waktu jadi mahasiswa belum bisa naik motor. Nah mungkin bisa diceritakan ke kita, terutama teman-teman yang masih muda nih, yang baru kelas 1 atau teman-teman yang baru akan masuk gitu kan. Kalau ada saudaranya mungkin bisa menginspirasi seorang perempuan tinggi besar, terus rumahnya jauh dari kota gitu kan, belum bisa naik motor, tapi nyatanya sekarang mau menemani saya untuk berbagi cerita. Lunas gitu pas kota itu. Apa ya Bang ya? Karena ya memang secara letak geografis nih kan lumayan ya jauh ya. Iya. Nah, ya mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan saya tidak bisa, bukan kegiatan yang bersifat formal ya. Mungkin kita kan sebagai akademisi nih Bang, tentunya butuh sangat untuk ngopi-ngopi santai, untuk membahas terkait kondisi komisariat ke depannya. Nah, itu saya tidak bisa menemani dengan maksimal, apalagi posisinya ketika malam. Itu kayak ada beban tersendiri buat saya gitu. Walaupun saya mengusahakan mungkin ada 1 malam, 2 malam saya bisa ikut berbau ke mereka, tapi kan itu masih ada batasan-batasannya gitu. Saya sebagai ketua kayak, ini gimana ya konsepnya? Mungkin ya kalau posisinya tidak terlalu jauh, kita masih bisa mengusahakan di waktu yang lebih lama gitu, ngumpul-ngumpul. Cuma karena posisinya udah ke dalam banget ini, tentunya itu yang menjadi kayak gimana ya, saya nggak bisa nemenin teman-teman. Ya mungkin ada teman-teman di departemen saya yang ikut maksudnya di abang-abang kita nih, karena di beliau-beliau tetap memantau itu. Alhamdulillahnya saya ada di organisasi ini, kita berjalan tapi tetap maksudnya dirangkul ketika kita sudah tidak lagi sama persepsi ya Bang gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi ya walaupun ada nih kayak bahasa-bahasa kamu kok gini, kamu kok gitu, ya nggak apa-apa, berarti itu kan bentuk kita sebagai manusia biasa, bagaimana caranya introspeksi ke depannya gitu. Iya. Jadi itu ya teman-teman, bentuk keluh kesahnya. Jadi seorang kader, mahasiswa, akademisi jauh dari kota pelosok, tapi tidak membatasi diri untuk terus berproses. Itu yang apa istilahnya, yang nunes-nunesnya. Mungkin kita juga mau tahu nih,
nanti yang bahagia-bahagianya di belakang aja. Mau tahu apa sih persepsi orang-orang di sekitarnya Kak Hima itu yang notabene-nya bahwa kita ini organisasi yang banyak orang yang tidak suka, artinya beda dengan yang lainnya gitu. Mungkin saya mau tanya dengan Kak Hima, orang di sekitar, entah teman-temannya dan lain sebagainya, itu saat orang tahu Kak Hima ini aktif di organisasi himpunan mahasiswa, apa gitu orang di sekitarnya gitu? Ya pertama ya karena kita sebagai minoritas, tapi mohon maaf secara ya ada beberapa perbandingan nih Bang di teman-teman, apalagi di dusun saya bahasanya ini kan apa ya, di teman-teman yang lain itu nggak ada di latar belakang HMI. Yeah. Betul Bang. Nah jadi kayak ada beberapa gunjingan gitu ya Bang ya, terkait aliran lah, inilah, itulah, gimana itu ya? Ustadz itu ya. Betul. Nah apalagi ini ya Bang ya, ayahnya itu kan naungannya itu ya bisa kamu itu ngelempar ke situ. Nah jadi kan kayak ada bahasa-bahasa lagi nih Bang gitu. Jadi kayak cuma dijelaskan aja bahwa latar belakang dari belakang itu tidak bisa dibawa ke depan. Ya udah, ketika kita menemukan passion kita di situ, kita fokusnya ke situ. Apalagi saya menemukan di dunia HM ini benar-benar ya, di baik itu secara personalnya teman-teman itu sama-sama merangkul, solidaritas teman-teman itu ya mungkin tidak bisa dijabarkan karena sebagai minoritas ya Bang ya, mungkin cuma di dalam keluarga aja nih yang maksudnya erat di luar karena memang maksudnya persaudaranya cuma kecil, tapi kita tetap merangkulnya di situ, tapi nggak kelihatan karena nggak besar gitu. Padahal kalau di dalamnya teman-teman, saya benar-benar menemukan keluarga, bahkan ya bisa menggeser di posisi keluarga saya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin dari keluarga ini Bang ya, kita nggak bisa leluasa mengutarakan apa yang kita mau. Nah, tapi di HMI kita menemukan apa ya? Kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Dapat banget itu Bang kalau di HMI itu. Jadi kayak bercerita itu nyambung, terus dalam berikan solusi itu nyambung juga seperti itu. Ya terlepas dari itu lah ya. Ya pasti ada lah orang-orang di sekitar kita ini yang tidak sama paradigmanya dengan kita. Ya cukup dijalanin aja gitu kan. Nah terus Kak Hima mungkin bahagianya itu apa gitu? Bahagianya itu saya diberikan banyak sekali kesempatan yang mungkin kalau saya tidak ada di HMI saya tidak diberi kesempatan. Saya pertama kali itu bisa menginjakkan kaki saya di daratan, apalagi saya dulu cita-cita kuliah di Jember Bang. Cuma tidak dapat rezeki dari orang tua, jadinya saya nggak apa-apa nih kuliah di Bawean. Ternyata Tuhan itu menyempatkan saya menjadi saya di Jember itu melalui kegiatan di HMI LK2, dan beliau juga ini enggak lah, bukan saya Pak. Seperti itu. Jadi kayak banyak sekali kesempatan saya bertemu orang-orang hebat gitu di HMI itu, yang terbangnya melalui HMI itu Bang. Mungkin kalau saya nggak di HMI ya mungkin ada juga kesempatannya, tapi nggak akan, maksudnya alurnya nggak akan seperti itu gitu. Jadi cerita ini kakak, apa ketua umum kalian yang dari HMI cerita bahwa saya nyampe ke Jember berkat HMI. Ya mungkin itu salah satu cara Tuhan memberikan kita jalan, memberikan kita solusi, ataupun Tuhan itu tidak akan memberikan apa yang kita minta hari ini, tapi mungkin sabar dulu. Tentunya contohnya seperti Kak Hima, kedung kita ini, jadi mau kuliah di Jember tapi nggak kesampaian, ujung-ujungnya nyampe juga ke Jember. Dan di Jember mungkin seperti Pak Bos ya, karena dijemput, diantar. Yang selanjutnya mungkin di momen terakhir dari perbincangan kita kali ini, Kak Hima selaku ketua umum melihat progres mahasiswa khususnya di himpunan mahasiswa Islam dari beberapa tahun yang lalu dengan sekarang, letak pergeseran baik itu minus plusnya itu di mana kira-kira Kak Hima? Baik, ini ya maksudnya tantangan-tantangan yang sangat besar ini.
ini teman-teman, kita ya ketika sudah berorganisasi, terus anggap saja ya bahasa sederhananya kita udah kuliah, udah sebagai mahasiswa ini Bang. Nah tentunya sebagai mahasiswa, sifat analisis kritis dan lain sebagainya itu coba kita bangun kembali, bakar semangat kita gitu. Karena percuma saja kita menyediakan wadah, menyediakan rumah kita gitu ya. Gitu. Tapi kalian tidak memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jemput bola, bahasanya itu dari dulu itu jemput bola. Kalau memang bola yang kita sampaikan itu tidak nyampe ke mereka, jadi apa yang mereka harapkan coba maksudnya disampaikan. Ya bangun semangat itu dibakar kembali gitu, jiwa kritisnya, jiwa analisisnya. Karena fungsi dari mahasiswa sebagai apalagi kader HMI yaitu harus tetap harus tetap dibakar, harus tetap dipanaskan gitu, jangan sampai redup. Ya mungkin di kepemimpinan saya ada banyak sekali PR ataupun problematika yang terjadi, tapi itu jangan dijadikan minus dan lain sebagainya. Mohon teman-teman itu kita ya berbicaranya tuh kalau misalnya ya nggak baik di bidang ini dikomunikasikan saja, nggak apa-apa gitu, biar kalian semuanya bisa terfasilitasi seperti itu. Ini harapan saya untuk teman-teman ke depannya, bakar lagi semangatnya. Terus ya kita kan tidak bisa menjamin apa-apa ya Bang ya. Kita cuma bisa memfasilitasi apa yang kalian suarakan gitu sebisa kita. Ya kita dari perwakilan dari teman-teman pengurus juga mohon maaf. Terima kasih. Mungkin Kak Hima terakhir ya, dari perbincangan kita sore kali ini, closing statementnya dari Kak Hima itu apa? Closing statement dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Bawean Cabang Gresik apa? Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba karena kesempatan tidak terjadi dua kali, karena masa muda kita tidak terjadi dua kali. Jadi selagi kita masih di posisi ini, usahakan apa yang masih bisa kalian usahakan. Seperti itu Bang. Terima kasih. Itu mungkin perbincangan ringan kita sore ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bang. Umum ya yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga ke depan lebih banyak lagi yang bisa kita ajak ngobrol, baik itu dari jajaran kader angkatan tua ataupun nanti dari jajaran kami. Pesan saya, tidak ada yang salah itu yang tidak mau berproses. Panjang umur perkaderan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza. Yakuza, yakin usaha sampai.